Soul Healing. Kesembuhan batin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau mau kondisi jiwa kita sehat, rahasianya adalah berbahagia dan bergembiralah. Dan jiwa yang selalu bahagia ketika kita memiliki rasa cukup. Kemampuan untuk bisa mencukupkan diri dan merasa puas akan membuat jiwa kita jauh lebih stabil dan sehat. Berhentilah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dan belajarlah bersyukur terhadap diri sendiri dengan apa yang Anda miliki saat ini. Jiwa bahagia, jiwa sehat. Sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, shalom keluarga Allah. Shalom saudaraku. Shalom, boleh lambai-lambaikan tanganmu kau yang bersuka cita malam hari ini. Haleluya, haleluya. Kau siap memuji Tuhan. Kau siap menyembah Tuhan. Meninggikan Dia Raja di atas segala raja di tempat ini. Mari yang siap bangkit berdiri bersama-sama. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan namanya Yesus. Sorakan namanya Yesus. Haleluya. Mari bersuka cita bersama. Come on. Kami menyambut kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari angkat dua tanganmu bersama, nyatakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sorakan bersama, oh oh oh. Kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian. Mulutku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bersorak bersama, Great is our God. Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami nyatakan di hadapan-Mu, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan
deklarasi penuh sukacita malam ini kok. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. semua mulut berseru nama Yesus. Great is our Mari figuran saja katakan. Datanglah dan bertata. Sukacita malam hari ini karena kita ada di rumah Tuhan. Amin. Belenggu dipatahkan, mujizat. We sing great is our God. Great is our Bersama sekali lagi kok. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sorak-sorai, hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. For you are good, you are great, and you are good. Sekali lagi Widuran berikan sorak-sorai spesial Sabtu kemarin. Tepuk tangan bersama-sama di atas kepala Come on Church. We praise your name. You are God and I am not. So take your place above my life. With everything and all I am, I'm holding on unto your plan. My life is not my own, so come and take control. 'Cause you alone. Are you ready? Hey! You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good. He is good all the time. You are God and I am not. So take your place above my life. Take everything and all I am. I'm holding on until your plan. My life is not my own, so come and take control. 'Cause you alone are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good. Tepuk tangan bersama-sama, come on. 'Cause there is no other name like Jesus. Come on, sing it out. There is no other name like Jesus. There is no other name like Jesus. There is no other name like Jesus. Like Jesus. There is no other name like Jesus. There is no other name like Jesus.
lagi, for God is good. And all the time. Katakan kanan kiri saudara, katakan dia itu baik sepanjang waktu. Haleluya, yang bersuka cita tepuk tangan bahagia lagi, yang luar biasa, come on. Haleluya, silakan duduk gereja Tuhan, God bless you all. Shalom keluarga Allah, jiwa yang sehat adalah jiwa yang selalu berbahagia. Mari kita simak Revival News minggu ini. Usia lanjut bukanlah penghalang untuk terus mempersembahkan ibadah kepada Tuhan. Kami mengundang seluruh opa dan oma keluarga Allah untuk dapat bergabung dalam ibadah usia emas pada hari Sabtu tanggal 29 April di Ruang Betel jam 9 pagi. Bersama-sama kita bersukacita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup Anda untuk selamanya. Ikuti Retreat Encounter Onsite yang juga disertai dengan baptisan air. Retreat Encounter akan diadakan pada hari Sabtu dan Minggu 20 dan 21 Mei di Wisma El Betel Karangpandan dengan biaya Rp300.000. Pendaftaran ditutup Minggu 14 Mei atau apabila tempat sudah penuh. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi admin SOM-KA di nomor 0813 9161 5553. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang diberkati Tuhan. Saya Triwaluyo, Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Pelita Nusantara Kasih, Surakarta. Saya juga melayani sebagai Ketua Divisi Doa dan Divisi Pengembalaan Gereja Keluarga Allah. Saya bersyukur menjadi alumni Sekolah Tinggi Teologi El Shaddai Surakarta. Karena di STT ini saya belajar pengetahuan-pengetahuan teologi yang membekali saya. Sehingga saya pada akhirnya bisa mengembangkan pelayanan saya dengan lebih baik lagi. Selain itu, menjadi seorang hamba Tuhan dengan karakter Kristus sungguh-sungguh ditekankan dan dilatih di STT El Shaddai ini. Sehingga sekali lagi itu membantu saya untuk semakin bisa mengembangkan pelayanan saya menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, saya dorong untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang rindu diperlengkapi, yang rindu menjadi pekerja Kristus yang berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Mari daftarkan diri Anda di STT El Shaddai dan kita melayani bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Melayani bukan hanya tentang memberikan waktu dan tenaga, tetapi juga tentang pertumbuhan rohani kita. Karena itu, kami mengajak Anda untuk dapat bergabung dalam bidang pelayanan yang ada di gereja kita, seperti usher, kolektan, pendoa, pelayan perjamuan kudus, penyambut jiwa baru, ketertiban dan kebersihan, event organizer, pelayanan media, praise and worship, creative ministry, Kids Impact, Youth and Teens Impact, call center, dan lain sebagainya. Untuk info dan pendaftaran, silahkan datang di booth Info Center di depan ruang ibadah atau sekretariat gereja lokal masing-masing. Dapatkan t-shirt keren Keluarga Allah dengan tema Arise and Shine. Bagi pemegang kartu anggota Keluarga Allah, Anda akan mendapatkan harga khusus sebesar Rp75.000. Selain itu, toko buku El Shaddai juga melayani pemesanan kaos custom dengan desain pilihan sendiri. Tunggu apa lagi? Kunjungi kami di toko buku El Shaddai, Jalan Sultan Syahrir nomor 88 Widuran, Solo. Mari bergerak menjadi berkat dan terang dengan talenta dan waktu yang telah Tuhan berikan bagi kita dengan bergabung di pelayanan di Blaze Coffee. Dibuka posisi sebagai barista dengan syarat, pria atau wanita berusia 21-35 tahun, berpengalaman menggunakan mesin kopi minimal 6 bulan, paham basic latte art dan berpenampilan menarik. Kirim surat lamaran ke Blaze Coffee GB Keluarga Allah, Jalan Sultan Syahrir nomor 88 Widuran, Solo. Atau hubungi Bapak David di nomor WA 0853 7368 0680. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Level doa puasa itu akan membawa engkau naik pada level kuasa yang lebih tinggi. Level kuasa yang lebih tinggi mendatangkan otoritas untuk saudara memerintah atas masalah. Berdoa dan berpuasa adalah kunci hidup penuh kuasa. Bersama dengan Gembala Sidang, kita akan persiapkan roh, jiwa, dan tubuh
mendukung kita untuk kegerakan yang Roh Kudus akan lakukan di setiap area kehidupan kita. Mari ikuti kegerakan 40 hari doa puasa massal 1 Mei sampai dengan 9 Juni 2023. Panduan doa puasa yang sehat dan benar dapat diakses di gbika.org/doapuasa. Salah satu cara agar jiwa kita bisa selalu berbahagia adalah dengan memiliki rasa cukup. Demikianlah Revival News minggu ini. Salam kegerakan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom keluarga Allah. Shalom keluarga Allah. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Siapa yang sudah menerima kebaikan Tuhan, diberkati dengan kebaikan Tuhan, katakan saya diberkati. Sekali lagi saya diberkati. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Selamat datang di ibadah Sabtu spesial untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini hadir baik melalui onsite di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti ibadah melalui layanan live streaming. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali bertemu, kita kembali boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan rema firman Tuhan. Saat ini saya ingin bertanya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBI Keluarga Allah? Sekali lagi, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami di GBI Keluarga Allah dan saat ini sedang mengikuti ibadah secara onsite, mohon kesediaan untuk bangkit berdiri, angkat tangan, mari jangan malu-malu. Haleluya, selamat datang Ibu. Ada lagi? Mari. Setelah ibadah, jangan pulang dulu Bapak Ibu. Kami tunggu di ruang selamat datang. Di sana ada hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani dan menyambut Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami. Dan saat ini sedang mengikuti ibadah secara online. Mohon kesediaannya untuk mengisi formulir perkenalan. Dengan cara scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Kami rindu boleh mengenal dan boleh melayani Bapak Ibu Saudara lebih dan lebih lagi. Kami undang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir untuk kembali boleh beribadah bersama dengan kami di ibadah-ibadah kami berikutnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara non tunai, transfer ke nomor-nomor rekening gereja ataupun scan QR Code yang saat ini ada di layar Bapak Ibu Saudara. Atau Bapak Ibu Saudara juga bisa memasukkan ke amplop persembahan seperti ini dan memasukkannya ke kotak-kotak persembahan. Sambil Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan yang terbaik, saya akan sampaikan beberapa informasi tambahan. Yang pertama, dalam rangka libur Lebaran, kegiatan gereja juga kesekretariatan liburnya, pelayanannya dapat dilihat di layar LED. Namun untuk ibadah Pondok Daud, ibadah Miracle Night Service, juga ibadah youth akan kembali akan diadakan pada minggu yang akan datang. Berikutnya, untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk boleh bertumbuh dalam imannya, dalam pengenalan akan Tuhan, kami undang untuk bisa mengikuti sekolah orientasi melayani reguler. SOM ini akan diadakan secara online. Kelas pertama akan diadakan tanggal 26 April yang akan datang. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bisa daftar ke nomor dengan menghubungi nomor-nomor yang ada di layar LED atau juga bisa menghubungi counter sekretariat yang ada di depan ruang ibadah ini. Dan yang terakhir, untuk anak-anak usia Youth and Teen akan diadakan spesial Youth and Teen Service yaitu Young and Free. Tanggal 27 April 2023 besok Kamis. Pembicaranya adalah Pastor Caleb Bagus dari Yogyakarta. Mari sampaikan kabar sukacita ini kepada anak-anak, kepada keponakan ataupun kepada cucu mungkin yang usianya Youth and Teen boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah Youth and Teen ini. Untuk persembahan, mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Angkat amplop persembahan yang akan dipakai untuk persembahan ataupun juga gadget yang dipakai untuk
melakukan transfer persembahan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sukacita ilahi, untuk kesembuhan jiwa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk setiap berkat-berkat jasmani yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami angkat persembahan ini. Kami rindu Tuhan belum persembahkan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan, Kau yang menguduskan dan menyucikan persembahan ini. Sehingga persembahan ini pun boleh dipakai untuk pelayanan kerajaan-Mu di muka bumi. Amin. Kami juga berdoa Tuhan, buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di ibadah pada sore hari ini. Baik secara onsite maupun online. Kami percaya Tuhan ini bukan kebetulan, tapi semua karena tuntunan Tuhan. Kami percaya Tuhan, sukacita ilahi saat ini pun sudah Tuhan anugerahkan kepada kehidupan mereka. Amin. Kesembuhan jiwa, kesembuhan batin, kesembuhan mental, seperti rema firman Tuhan pada bulan ini sudah Tuhan anugerahkan buat mereka. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Berikutnya kita akan diberkati dengan video kesaksian. Silakan media. Salam, perkenalkan nama saya Maria Mirma. Saya bergereja di GBI Keluarga Allah Solo. Awal itu saya divonis dokter punya penyakit hipertiroid. Juga saya ada asma. Pas waktu anak kedua saya sudah diberi mujizat Tuhan, saya disembuhkan, saya bisa hamil anak kedua. Dan untuk secara medis sebenarnya untuk hamil lagi itu sudah tidak bisa. Dan bahkan waktu pas proses anak kedua itu sebenarnya saya sudah mengajukan untuk steril. Tapi dokter tidak bisa karena kondisi dinding rahim sama usus saya itu lengket. Jadi dokter nggak berani untuk steril. Dengan berjalannya waktu, saya tidak head sama sekali. Sampai akhirnya saya tunggu sampai 3 bulan. Juga nggak keluar headnya. Dan itu saya pun merasakan kalau itu benar-benar berarti saya hamil anak yang ketiga. Saya hamil lagi. Saya ketakutan sekali. Saya sempat marah sama Tuhan. Berhari-hari itu saya sampai nangis terus tiap harinya. Bahkan saya sampai ada yang seperti ada suara-suara yang menghakimi. Sampai di situ saya down. Saya sampai nggak ke gereja, nggak berdoa, bahkan nggak datang komsel. Saya tiap harinya itu sampai nangis terus. Dan saya juga 3 bulan tidak keluar rumah, di dalam rumah. Tidak ada aktivitas di luar rumah sama sekali. Jadi saya mengurung diri di dalam kamar. Kalau mau tidur malam biasanya saya tuh sering nangis sendiri. Sampai akhirnya pada malam hari saya ingat KKS saya menghubungi, saya WA Mbak Esther. Saya cerita semuanya. Kondisi saya seperti ini. Waktu itu Mbak Esther bilang, "Ya udah, besok kita ketemuan aja." Baru itu setelah 3 bulan saya berani keluar ketemu sama Mbak Esther. Kita ngobrol. Tapi waktu itu saya cuma nangis saja waktu pas cerita sama Mbak Esther. Dan sampai dia mengatakan bahwa anak itu anugerah. Anak itu nggak kebeli sama apapun, tidak bisa dibeli sama apapun. Dari kata-kata itu mengena hati saya dan saya nangis dan itu saya didoakan. Setelah saya didoakan, saya mulai lagi mengambil jam-jam doa saya yang dulu nggak pernah saya lakukan lagi. Dan saya juga membaca Alkitab lagi. Dan waktu itu saya dapat rema di Alkitab, di kitab Yesaya 41 ayat 10 yang mengatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Hari berikutnya saya memberanikan diri untuk periksa ke dokter kandungan dan memeriksakan semua ke dokter yang dimana saya pernah punya sakit dari hipertiroid, paru, dan jantung. Ketika saya mau lahiran
di tes swab. Waktu itu kan di tahun 2021 kan masih ada COVID. Waktu itu saya di tes swab, untuk hasil swabnya itu positif. Kan otomatis harus isolasi mandiri. Yang puji Tuhannya saya tidak merasa takut lagi. Karena saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya, dan saya percaya bahwa Tuhan akan tuntun saya sampai saya lahiran, bahkan sampai saya dinyatakan sembuh dari COVID yang menjadi ketakutan saya, yang menjadi depresi saya. Itu sebenarnya tidak ada sama sekali. Bahkan keluarga saya, keluarga besar suami, semuanya menerima anak saya waktu anak saya lahir penuh dengan sukacita. Bahkan saya juga menerima anak saya dengan sukacita. Dan saya mengajak saudara semua untuk tetap beribadah di gereja, tetap berdoa, dan tetap komsel. Kita bisa bertumbuh, kita juga dikuatkan, kita dapat rema, dan kita bisa menjalani hari-hari penuh dengan sukacita. Tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Saudaraku, pemazmur berkata bahwa seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Percayalah saudara bahwa hanya nama Yesus saja yang bisa menyembuhkan setiap jiwa kita. Apapun yang kita alami, pergumulan apapun yang kita alami, hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Manusia bisa mengecewakan, setiap janji manusia bisa dilupakan, tetapi janji firman Tuhan bahwa Tuhan akan terus memegang tangan kita. Melewati sungai sekalipun kita tidak akan dihanyutkan. Firman Tuhan dalam Yesaya tadi. Melewati api sekalipun kita tidak akan dihanguskan. Amin. Karena Yesus satu-satunya. Yesus cukup. Amin. Buat setiap hidup kita. Mari kita sembah Dia Allah yang hidup itu. Saya udah berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Engkau cukup buat setiap kami. In
hadir di tempat ini Tuhan. Bahkan Kau yang selalu hadir dalam hidup kami. Kau yang selalu ada dalam hidup kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah melepaskan kami. Bahkan Kau Tuhan yang selalu pegang tangan kami. Kami rasakan kemuliaan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami menghormati Engkau, Raja kami, Tuhan kami, segalanya dalam hidup kami. Hati kami, mata kami tertuju hanya kepada Engkau malam hari ini Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Kau Raja yang layak disembah sampai selamanya. Kemuliaan-Mu Tuhan terangi setiap langkahku. Kau yang layak ditinggikan sampai selamanya. Bersama nyatakan, ku sembah Tuhan, ku tinggikan nama-Mu sampai selamanya. Kau yang layak disembah, Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah Engkau Tuhan. Sampai selamanya. Kami berikan sorak-sorai kemuliaan bagi-Mu Raja kami. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan terangi setiap langkahku. Kau yang layak ditinggikan sampai selamanya.
kita. Haleluya. Haleluya. Ada DNA kemenangan. Ada DNA ketahanan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara katakan puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ibadah yang sangat luar biasa. Karena Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memanifestasikan kuasa-Mu, kehadiran-Mu. Mujizat-Mu sudah terjadi. Kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Kami boleh merasakan mujizat Allah sudah dinyatakan dalam hidup kami. Yang sakit berkata, aku sudah sembuh. Yang susah berani berkata, aku sudah sukacita, dipulihkan, dihiburkan, dikuatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami pada malam hari ini. Karena kami percaya ada rema daripada Tuhan yang menguatkan setiap hati kami. Meskipun dan bagaimanapun keadaan boleh bergoncang, tetapi orang-orang percaya tetap tegak di dalam Tuhan. Tidak tergoyahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang sudah diberkati Allah, mari kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Serukan Allah dahsyat, Allah ajaib, Allah bekerja di tempat ini, Allah bekerja dalam hidupku. Haleluya. Silakan duduk saudara. Hari ini firman Tuhan yang akan saya bagikan judulnya adalah Happy Soul, Healthy Soul. Artinya jiwa kalau bahagia maka jiwa itu sehat. Oke, jadi untuk kita punya jiwa yang sehat, mental health yang balance, ya emosional kita bagus. Saya mau ngomong sama saudara, kuncinya miliki jiwa yang berbahagia. Belajar berbahagia. Belajar untuk bergembira. Kita baca Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sampai di situ saja pembacaan kita. Jadi jelas firman Tuhan ngomong hati gembira itu obat yang manjur. Lebih manjur daripada obat antidepresan. Kalau Anda stres, depresi, Anda minum obat antidepresan, ya sudah mahal, stoknya mungkin terbatas, dan banyak efek samping yang negatif. Tapi kalau hati yang gembira, itu gratis. Hati yang gembira selalu available anytime. Dan gak ada efek negatif, semua efeknya positif sepenuhnya. Karena itu saya ingin ajak saudara kembangkan sikap hati bergembira. Sikap hati bahagia. Sikap hati bersukacita. Jadilah pribadi yang gembira. Sama-sama jadi suami, jadilah suami yang bergembira. Di rumah bergembira. Jadi istri yang bergembira. Jadi orang tua yang bergembira. Anda kalau melayani Tuhan jadilah pelayan Tuhan yang bergembira. Gereja kita mesti jadi gereja yang bergembira. Kenapa? Karena firman Tuhan ngomong hati yang gembira, obat yang manjur, yang akan membawa kesembuhan bagi tubuh kita, pemulihan bagi jiwa kita, berkat bagi keuangan, bagi pekerjaan, kreativitas kita jadi bagus. Semuanya dimulai dengan hati yang gembira. Saya ajak saudara semua ya, ayo kita mulai gembira. Bagaimana caranya kita bisa bergembira? Mungkin Anda tanya. Kalau masalah saya banyak, kalau saat ini krisis gak selesai-selesai, ada lagi resesi, pandemi, perang lah, bank pada kolaps lah di dunia global, dan seterusnya dan seterusnya. Gimana caranya kita bisa berbahagia? Sebagian orang ngomong liburan Pak, karena
memang saat ini mungkin sedang saat liburan ya. Jadi sebagian orang berpikir liburan. Saya ngomong sama saudara, liburan baik, liburan akan membantu, tapi terbatas. Bahkan kalau liburan pun bukan dengan sikap hati yang benar, akhirnya nggak happy juga. Nggak bahagia juga. Artinya kita bahagia atau tidak bahagia bukan tergantung liburan atau tidak liburan. Dimulai dari sikap hati, ambil keputusan, mulailah bergembira. Karena firman Tuhan yang ngomong, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi itu sebuah komen, sebuah perintah yang harus kita lakukan. Jadi kita bisa mulai sekarang, ngelakuin sekarang, ambil keputusan, berbahagia sekarang, bersukacita sekarang, tertawa sekarang, bergembira sekarang. Oke, jadi kalau kita sudah punya sikap hati yang seperti itu, Anda liburan, Anda nggak punya kesempatan berlibur pun, Anda tetap bisa bahagia. Anda mengendarai mobil yang bagus, atau saudara nggak punya mobil pun, tidak menghentikan Anda tetap bisa bersuka cita. Rumah saudara mewah, atau tempat di mana Anda tinggal sederhana, keluarga yang sederhana pun tetap bisa berbahagia. Anda punya pacar atau Anda masih jomblo, Anda tetap bisa berbahagia. Anda sudah terima mujizat atau Anda masih dalam proses menunggu mujizat, saudara, saya mau ngomong sama saudara, kuncinya adalah ambil keputusan mulai sekarang. Bergembiralah dan bersukacitalah, maka Tuhan akan memberikan yang diinginkan hatimu. Jadi mulai sekarang sementara Anda mendengarkan firman Tuhan, ayo saudara mulai dengan sikap hati, ambil keputusan untuk bergembira, untuk bersukacita. Haleluya. Dan salah satu resep utama supaya kita bisa bahagia, supaya kita bisa bersukacita adalah miliki rasa cukup atau contentment. Ini penting sekali ya, kalau Anda mau bergembira, Anda mau bersukacita harus mengembangkan sikap hati, memiliki rasa cukup, contentment. Kita baca Filipi 4 ayatnya yang ke-11 dan 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab Paulus ngomong begini, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi Paulus belajar mencukupkan dirinya dalam segala hal. Itu contentment. Ya, bahkan dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Itu dalam New English Translation. Itu Alkitab bahasa Inggris ya. Ditulisnya I have learned the secret of contentment. Rahasia hidup dengan rasa cukup. Tahukah saudara, itu adalah kunci untuk bisa hidup bahagia. Yaitu kita belajar untuk hidup dengan rasa cukup. Coba Anda lihat, orang kalau hidupnya selalu merasa kurang, gak pernah punya rasa cukup, susah untuk bahagia. Bahkan kebahagiaan yang ada bisa hilang. Itu yang dialami sama Adam dan Hawa loh. Tuhan itu sudah baik, kurang apa sama mereka. Semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tuhan ngomong semuanya boleh. Yang ini boleh, itu boleh, ini boleh, itu boleh, ini boleh, itu boleh. Kecuali yang satu ini saja. Jangan kau makan buahnya, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan. Tapi Adam dan Hawa, yang namanya manusia saudaraku. Semua dikasih pun, hanya satu yang jangan, satu pun disikat juga. Satu pun diambil juga. Dimakan juga. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa, akhirnya kehilangan taman Eden. Kenapa? Karena tidak belajar memiliki rasa cukup.
Bayangin saudaraku, semuanya sudah loh dikasih sama Tuhan. Cuma satu yang enggak, ternyata masih kurang. Satu yang enggak boleh itu dihajar juga. Itu yang namanya tidak memiliki rasa cukup. Makanya kehilangan kebahagiaannya. Orang kalau enggak punya rasa cukup, hidupnya pasti melelahkan. Karena selalu kurang terus kan. Ya pengeluarannya jadi lebih boros. Selalu ganti lagi handphone yang baru. Ganti lagi mobil yang baru. Ganti lagi. Terus maunya kayak gitu. Hidupnya penuh dengan kegelisahan. Gelisah. Karena selalu merasa kurang. Gak punya rasa cukup. Gelisah terus. Ya dan akhirnya banyak konflik. Jadi hari ini saya ajak saudara. Untuk belajar kembangkan hidup dengan rasa cukup. Saya sendiri belajar saudaraku, di satu sisi harus punya visi yang besar. Harus percaya bersama Tuhan kita lakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan ajaib. Tapi di sisi yang lain saya juga harus belajar untuk punya rasa cukup. Mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan. Dengan apa yang Tuhan berikan. Bisa mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang sudah ada. Yang sudah Dia berikan dalam hidup saya. Itu penting sekali, keseimbangan, punya visi besar dan punya memiliki rasa cukup. Saya nggak mau hanya karena ada gereja lain yang lebih maju, terus kemudian saya nggak happy, saya nggak berbahagia. Hanya karena ngelihat pendeta lain lebih terkenal, terus kemudian saya ngerasa kayak ada yang kurang dalam hidup saya. Hanya karena belum bisa ganti mobil yang saya suka, punya rumah yang saya suka, terus gak bisa happy, gak bisa mensyukuri dengan mobil yang sudah ada, rumah yang sudah ada. Saya gak mau hidup yang seperti itu. Saya di satu sisi punya visi yang besar, tapi sisi yang lain dengan semua berkat yang sudah ada, kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada dan mengucap syukur. Oke, Ibrani 13 ayat 5 ngomong begini, janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sampai di situ pembacaan kita. Tuhan gak mau kita jadi hamba uang. Terus hidup tuh hanya isinya ngejar uang terus. Ada sebagian orang yang jadi hamba kuliner terus, ngejar makanan terus. Ya, ada sebagian orang hamba gadget, terus ganti terus fokusnya itu terus. Ada sebagian hamba liburan, terus maunya gak habis, gak pernah puas dengan liburan yang ada. Saya mau ngomong sama saudara, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Justru dengan kita mencukupkan diri dengan apa yang ada, sesuai dengan porsi yang Tuhan kasih kepada kita. Di situ kunci kebahagiaan, di situ kita bisa bergembira, di situ kita menikmati hidup kita. Di situ kita bersuka cita dan ketika kita bersuka cita anugerahnya akan ditambahkan lebih dan lebih dan lebih lagi dalam hidup kita. Oke, jadi belajar cukupkan diri saudara dengan berkat yang ada dalam hidupmu saat ini. Anda lihat ya, Musa dalam hidupnya suatu kali dia mengalami perubahan yang drastis. Gara-gara dia berbuat satu kesalahan, Musa yang tadinya pangeran yang hidup di istana, hidup mewah, hidup enak. Sekarang tiba-tiba jadi pelarian di tempat asing yang dia tidak kenal, gak menguasai medannya sama sekali. Dalam sekejap mata, hidup Musa berubah secara drastis. Itu gak gampang loh. Ya banyak orang kalau hidupnya dari bawah naik ke atas enak. Tapi kalau dari atas drop turun ke bawah, gak siap, shock. Itu bisa kepukul sekali dan bisa kehilangan sukacita, bisa kehilangan kebahagiaan. Tapi Musa ini beda, walaupun hidupnya berubah drastis, tapi luar biasanya dia bisa belajar untuk tetap mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kenapa kok saya ngomong begitu? Suatu kali saudaraku, Musa ini, ya kita baca di Keluaran 2 ayat yang ke-15. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Nah singkat cerita, saya lanjutkan aja buat saudara. Dia menolong 7 anak perempuan dari Rehuel.
Ya, nah setelah itu anak-anaknya pulang, cerita sama bapaknya ngomong, loh kok kamu nggak undang ke rumah kita orang yang nolong kamu itu. Ayo kembali ke sana, undang untuk bisa makan bersama dengan kita. Ya, mari kita baca kisahnya. Keluaran 2, sekarang ayat yang ke-20 sampai 22. Ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Jadi diajak makan. Terus kemudian ayat 21. Ya, ini singkat cerita aja. Ayat 21 terus begini. Musa bersedia tinggal di rumah itu. Dalam Alkitab bahasa Inggrisnya kalau Anda baca ditulis, and Moses was content to dwell with the man. Jadi Musa itu konten, Musa itu ya sudah, dia merasa cukup. Bisa tinggal bersama dengan Reuel, bisa tinggal di rumahnya Reuel. Terus akhirnya menikah dengan salah satu anaknya Reuel. Coba Anda renungkan itu. Saya yakin rumahnya Reuel gak ada apa-apanya dibandingkan dengan istana di mana dia biasa tinggal. Lingkungan di situ jauh beda dengan di istananya Firaun yang begitu glamor dan begitu luar biasa. Tapi Alkitab mencatat Musa konten, Musa belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Musa tahu keadaan sudah berubah dan dia nggak berontak, dia berusaha menyesuaikan diri dengan apa yang ada dan dia mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena itu hatinya lebih tenang. Karena itu jiwanya lebih stabil, lebih bahagia. Hatinya lebih ringan. Tubuhnya lebih sehat. Dan akhirnya hidupnya lebih baik. Walaupun dia dalam pergumulan, walaupun dia dalam pelarian. Karena Musa konten. Musa bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Maka jiwanya bisa bahagia. Saya berdoa dalam kondisi apapun saudara, dalam keterbatasan, dalam masalah, dalam beban seberat apapun saudara, Anda bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan di dalam keadaan saudara itu pun Anda tetap bahagia. Jiwa saudara lebih tenang. Hati saudara, perasaan Anda, emosional saudara lebih stabil. Hidup Anda lebih ringan dan anugerah Tuhan ada di dalam kehidupan saudara. Oke, jadi buka hati saudara lebar-lebar. Hari ini pesan firman Tuhan, belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Itu kunci kebahagiaan. Pertanyaannya how? Gimana caranya kita bisa mencukupkan diri dalam segala hal? Ada 2 ya kuncinya. Yang pertama, saya mulai. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Saya perhatikan banyak orang gak happy di zaman sekarang ini. Gara-gara suka membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Mobil saya ini, mobil dia itu. Terus kita gak happy. Kita mulai ngelihat, oh rumah saya kayak gini. Wah rumahnya dia kayak gitu. Apalagi kita hidup di era sosial media. Semua orang ngasih etalase terbaiknya, the best ya, semuanya ditampilin semuanya. Dan semua orang ngelihat itu. Sehingga akhirnya setiap hari kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau seperti itu gimana caranya kita bahagia? Banyak orang gak bahagia. Banyak ibu rumah tangga gak bahagia. Gara-gara ngelihat akun sosial media temannya yang lain yang lebih ini, lebih itu. Berapa banyak orang yang gak bahagia dalam hidupnya karena suka membanding-bandingkan diri. Kalau saudara suka membanding-bandingkan diri sama orang lain, yang ada bukan bahagia. Yang ada iri hati. Ya, Anda coba ngelihat, Kain membandingkan dirinya sama Habel. Persembahannya gak diterima Tuhan. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Kain iri. Dan karena Kain iri, Kain mau bunuh Habel. Gara-gara apa? Membanding-bandingkan diri. Akhirnya adiknya pun dibunuh. Saya mau ngomong sama saudara, hati-hati loh.
Membanding-bandingkan diri kita sama orang lain bisa membuat kita iri hati dan bisa menggoda kita untuk berbuat jahat. Ngomongnya nggak baik, menjelek-jelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Sebenarnya bukan karena apa-apa. Sesederhana karena iri hati gara-gara suka membanding-bandingkan diri sama orang lain. Coba Anda lihat Saul. Sama dia iri hati sama Daud. Kenapa? Karena dia membanding-bandingkan diri sama Daud. Loh, kok tentang Daud orang menyanyikan lagu yang beda kelas sama tentang aku. Karena waktu itu para gadis di Israel menyanyikan lagu Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul nggak terima, kok viewerku, likesku cuma beribu-ribu. Likesnya Daud kok berlaksa-laksa, subscribernya kok berlaksa-laksa. Saul lupa bahwa dia sudah diangkat jadi raja, diberkati oleh Tuhan, dikokohkan. Tapi hanya karena urusan viewer. Hanya karena urusan dipuji, hanya karena urusan nyanyi satu lagu, Saul iri hati sama Daud. Akhirnya apa yang terjadi? Saul jengkel, Saul marah dan Saul mencari cara untuk mencelakakan Daud, untuk membunuh Daud. Saul lemparkan tombaknya supaya Daud mati. Saul kerahkan pasukannya untuk hunting, untuk memburu Daud, membinasakan Daud. Semuanya dimulai dari membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Hati-hati saudaraku ketika Anda mulai membanding-bandingkan dirimu sama adikmu, sama kakakmu. Jangan-jangan yang muncul iri hati. Kalau sudah iri hati yang ada di keluarga itu prahara. Yang ada maunya kita gak terima, kita maunya melakukan sesuatu gantian dia yang gak adil ini. Kita mulai menjelek-jelekkan. Mungkin kita gak seperti Saul yang melempar tombak. Tapi perkataan kita bagaikan tombak yang maunya mencelakakan dan menghancurkan orang lain, menjelek-jelekkan, merusak reputasi orang lain. No. Itu gara-gara iri hati yang muncul dari membanding-bandingkan diri sama orang lain. Saya berdoa mulai hari ini, segala bentuk iri hati yang sempat ada di dalam hati kita dibersihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya berdoa mulai hari ini, jangan berikan ruang lagi di hatimu untuk iri hati. Karena itu jangan banyak membanding-bandingkan diri sama orang lain. Membanding-bandingkan diri sama orang lain juga akan berakibat buat sebagian yang lain lagi. Jadi self pity. Jadi mengasihani diri sendiri. Kalau yang tadi akibat yang pertama adalah iri hati. Sekarang buat sebagian orang efeknya beda. Self pity. Mengasihani diri sendiri. Karena kita ngerasa kayak gak bisa ngejar jadi seperti orang itu. Kita ngerasa putus asa, kita ngerasa bahwa kita kayak hidupnya gak berharga. Hidup kita kayak tidak berarti, hidup kita kayak pecundang. Gara-gara gak bisa seperti orang itu. Saya mau ngomong sama saudara begini, hanya karena mobil orang itu lebih bagus dari mobil saudara bukan berarti Tuhan tidak memberkati saudara loh ya. Hanya karena orang itu bisa ganti handphone, saudara belum bisa ganti handphone. Jangan lupa handphone yang engkau punya itu pun berkat yang dari Tuhan. Hanya karena orang lain sosial medianya lebih viral dari saudara, Anda nggak viral. Itu bukan berarti bahwa di sorga, di mata Tuhan Anda tidak berharga, Anda tidak viral, Anda tidak berarti. No. Jadi jangan ciut hati. Jangan kecil hati saudara. Jangan jadi sapiti. Jangan jadi mengasihani dirimu sendiri. Semua orang itu punya berkatnya masing-masing. Semua orang itu punya porsinya masing-masing. Ngelihat orang lain diberkati, happy. Ngelihat, tapi jangan lupa bahwa Tuhan juga mengasihi kita. Tuhan juga punya rencana yang indah dalam hidup kita. Tuhan punya waktunya sendiri dalam hidup kita. Di mana Dia akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu gak perlu berkecil hati. Lihat orang lain diberkati, diangkat Tuhan. Lebih ini, lebih itu. Adikmu, kakakmu mungkin lebih maju.
Jangan berkecil hati. Nikmati hidup saudara. Nikmati berkat Tuhan dalam hidupmu. Dan mulai bersuka cita. Mulai bergembira. Jangan membanding-bandingkan dirimu sama orang lain. Bertandinglah dalam pertandingan imanmu sendiri. Yang penting rencana Tuhan dalam hidupmu tergenapi. Yang penting apa yang Tuhan ngomong engkau kerjakan. Engkau hidup dalam ketaatan. Maka lihatlah anugerahnya, kasihnya melimpah di dalam kehidupan saudara. Oke, dalam hal ini saya banyak belajar dari Pak Obaja. Pak Obaja kalau ngelihat orang lain bukan membanding-bandingkan diri sama orang lain terus kemudian iri hati atau kemudian mengasihani diri sendiri. No. Tapi Pak Obaja itu luar biasa sekali. Dia tuh punya sikap rendah hati yang saya super salut. Dan dengan sikap rendah hati itu dia mau belajar dari orang lain yang lebih ini, lebih itu. Justru dia malah mau belajar dari orang lain. Dan hasilnya positif sekali. Ya, bukannya iri hati, tapi dia malah mengalami kemajuan pesat. Kenapa? Karena kalau orang iri hati kan malah mencelakakan kan, malah bermusuhan. Tapi Pak Obaja rendah hati, dia belajar, malah dia maju. Lebih maju dari sebelumnya. Bukannya self pity mengasihani diri sendiri, malah Pak Obaja termotivasi untuk maju. Ya, berarti ada yang lebih lagi, saya juga mau maju, termotivasi untuk maju. Akhirnya apa? Hidupnya sukses. Hidupnya terus Tuhan bawa from glory to glory, dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Hidupnya bahagia, jiwanya bahagia. Kenapa? Karena punya kerendahan hati, belajar dari orang lain malah maju. Ya hanya karena Pastor E.A. Adeboye diurapi Tuhan dan gereja di sana. Wah 17 juta jiwa kalau sekali KKR onsite-nya 17 juta jiwa. Apalagi online-nya. Waduh. Bukan berarti Tuhan terus gak sayang sama gereja kita. Kalau belum sampai di level itu. Semua orang punya porsinya masing-masing. Semua orang punya waktunya masing-masing. Semua orang punya berkatnya masing-masing. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan mulai bergembira, bersuka cita. Nanti Anda akan saksikan bagaimana Tuhan perintahkan anugerahnya. Kasih karunia-Nya semakin melimpah dalam hidup saudara. Oke. Jadi itu yang pertama. Yang kedua sekarang, ini yang terakhir ya. Belajar bersyukur terhadap diri saudara sendiri dan apa yang saudara miliki sekarang ini. Anda mau happy, kuncinya bisa bersyukur. Orang kalau nggak bisa mensyukuri berkat Tuhan dalam hidupnya, nggak happy. Seberapapun besarnya berkat itu, nggak bisa bersyukur, nggak happy. Saudaraku, Anda mau belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, mulai dari apa yang ada, syukuri itu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik banget dalam hidupku. Aku punya 1001 alasan untuk aku bisa mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan, wajah yang Tuhan berikan, keluarga yang Tuhan berikan. Mengucap syukur saudaraku. Ya, untuk hal-hal yang tidak bisa Anda ubah. Wajah kan gak bisa diubah. Gender kan, jenis kelamin tidak bisa Anda rubah. Keluarga orang tua tidak bisa Anda rubah. Mungkin secara manusia Anda merasa itu tidak ideal. Tapi stop. Belajar percaya pilihannya Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Mungkin Anda kepingin kalau bisa milih, aku memilih lahir di keluarga yang itu. Tapi pilihan Tuhan yang terbaik. Belajar mengucap syukur atas pilihan Tuhan dalam hidup saudara. Belajar juga mengucap syukur atas semua yang engkau miliki dalam hidupmu. Mengucap syukur atas rumah yang Tuhan berikan sama saudara. Mengucap syukurlah atas mobil, atas motor, transportasi yang Tuhan sudah kasih sama, sudah belajar mengucap syukur. Mengucap syukurlah atas pekerjaan yang Anda sudah
dipercayakan pada saat ini. Mengucap syukur juga buat liburan yang Tuhan berikan. Mungkin liburan saudara nggak sampai kayak mewah-mewah, pergi ke luar negeri dan lain sebagainya. Mungkin liburan saudara ya cuma dalam kota aja, biasa saja. Tapi miliki rasa cukup dan mulai mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur seperti itu ada perkenanan Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, anugerahnya, berkatnya ditambahkan dalam hidup saudara. Saya belajar banyak loh dalam hal ini dari gembala kita, dari Bapak Rohani kita, yaitu Pak Obaja. Pak Obaja itu selalu berkata istrinya adalah istri tercantik, istri terbaik sedunia. Itu bisa ngomong gitu karena dia punya hati yang mengucap syukur. Ya, Pak Obaja saya masih ingat waktu saya masih kecil. Mobilnya itu mobil angkot, saudaraku. Tetapi setiap kali saya di mobil bersama dengan Pak Obaja atau kita di rumah dan kita bicara tentang mobil itu, Pak Obaja selalu kan ngomong begini, mobil papa ini, mobil terbaik di dunia. Saya protes, Pak, kan mobil terbaik zaman itu saudaraku ya, saya ngertinya mobil terbaik itu BMW, Mercedes-Benz. Tapi Pak Obaja, no. Yang ini, mobil angkot ini mobil terbaik. Kenapa Pak Obaja ngomong itu mobil terbaik? Karena disertai dengan rasa syukur. Jadi segala hal dalam hidupnya selalu dia syukuri. Dan karena itu jadi yang terbaik. Dia happy dalam hidupnya. Dia selalu ngomong anak-anakku, anak-anak yang terbaik di dunia. Pelayanan yang Tuhan percayakan, gereja yang Tuhan percayakan, yang terbaik di dunia. Haleluya. Orang kalau bisa punya hati yang mengucap syukur seperti itu, happy hidupnya. Oh, saya berdoa Anda tidak nunggu happy kalau punya ini dulu, kalau punya itu dulu, nanti mobilnya ganti baru dulu, nanti istrinya ganti baru. No. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Semua yang Tuhan sudah berikan dan percayakan sama saudara. Belajar mengucap syukur. Itu kunci happiness. Termasuk belajar mengucap syukur dengan hal-hal yang kecil yang seringkali dianggap remeh. Belajar ya. Kadang-kadang Tuhan tolong kita waktu ke shopping mall, penuh semua parkiran, kita muter-muter penuh semuanya. Tiba-tiba satu mobil keluar, kita bisa masuk di situ. Sudahkah engkau mengucap syukur dan berkata, terima kasih Tuhan, engkau sediakan tempat parkir yang terbaik bagiku. Atau kita selalu bersungut-sungut, kita selalu ngomel, atau kita nggak kepikiran bahkan untuk mengucap syukur. Saya mau ngomong sama saudara, hal sekecil apapun, belajar mengucap syukur. Syukuri kalau ada orang ngasih kado ulang tahun sama saudara. Syukuri orang memberikan ucapan selamat ulang tahun. Atau ngasih bingkisan kecil, makanan ke apa. Syukuri saudara. Hal-hal yang simple, yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Belajar mengucap syukur. Karena firman Tuhan ngomong, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia dipercayakan dalam perkara yang besar. Anda bisa mengucap syukur dengan hal-hal yang kecil, dengan hal yang sederhana. Saya mau katakan, blessing yang lebih besar Tuhan akan curahkan dalam hidup saudara. Kebahagiaan yang lebih besar, sukacita yang lebih besar akan memenuhi hidup saudara. Karena itu, ayo kita belajar mengucap syukur. Amin. Semua yang mau, ayo bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini. Semuanya angkat dua tangan dan katakan, ku naikkan pujian Tuhan. Terima kasih, syukur bagimu buat semua perbuatanmu. Sungguh mulia dan sempurna kasih-Mu ya Engkau. Lambai-lambaikan tanganmu, katakan, ku naikkan pujian, ku naikkan syukur bagimu ya Tuhan. Yesus kau layak terima.
terima semua hormat dan pujian kekal selamanya. Mari bersama-sama katakan, ku naikkan pujian dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang bergembira. Nyanyikan lagu ini. Thank you Jesus. We give you thanks. We give you praise. Semua perbuatanmu baik, mulia. Thank you Jesus. Amin, amin, amin. Ku naikkan pujian bagimu, buat semua pengorbanan. Yesus kau layak terima semua hormat dan pujian kekal selamanya. Yang pertama, saya mau memberikan kesempatan buat saudara untuk terima berkat yang terbesar yang bisa Anda terima dalam hidup ini. Lebih besar dari berkat materi, berkat finansial, berkat kesembuhan dan lain sebagainya. Itulah berkat keselamatan, jaminan keselamatan masuk di dalam kerajaan surga. Anda terima pengampunan dosa ketika Anda terima Yesus Kristus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Anda yang mau, mari angkat dua tangan saudara. Ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku. Mulai saat ini, hidupku ini milik Yesus. Aku siap mengiring Yesus. Melayani Tuhan Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua saudaraku, hari ini saya mau ajak saudara yuk ngomong sama Tuhan. Mulai hari ini berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang membuat kita jadi gak bahagia. Membuat kita jadi iri, jadi berbuat jahat, ngomongnya jahat, negatif. Bahkan sebagian lagi jadi mengasihani diri sendiri, self-pity, merasa hidup gak berharga. Gara-gara membanding-bandingkan diri sama orang lain. Mari kita datang sama Tuhan dan kita ngomong, Tuhan, aku sadar dan mulai hari ini aku berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Mataku ini mulai hari ini hanya tertuju memandang kepada Tuhan, kepada rencana Tuhan. Bagianku adalah mengerjakan yang Tuhan percayakan. Bagianku adalah menggenapi rencana Tuhan dalam hidupku. Angkat dua tangan saudara, katakan, Tuhan Yesus, mulai sekarang luruskan mataku, perhatianku untuk menggenapi rencanamu dalam hidupku. Mari semuanya berdoa masing-masing. Aku tidak lagi mau membanding-bandingkan diri sama orang lain. Aku mau belajar ya Tuhan, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mencukupkan diri dengan berkat-berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Jagai Tuhan, mataku ini jagai. Supaya melihatnya hal yang baik, yang positif, yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Jagai hati ini, jagai hati ini. Supaya gak iri hati, supaya gak benci, supaya gak kecewa, supaya gak self-pity, supaya gak minder. Jagai hati ini ya Tuhan. Jagai hati ini Tuhan, jagai hati ini. Haleluya. Yang terakhir saya ajak saudara, ayo belajar mengucap syukur dengan semua yang ada dalam hidup kita. Kadang-kadang sebagian orang sudah diberi kesehatan, dikasih keluarga yang baik,
Tapi hanya karena di pekerjaannya sedang menghadapi masalah besar. Tapi kita lupa bahwa masih ada 1001 berkat Tuhan yang masih ada dalam hidup kita. Kita masih bisa bernafas hari ini pun, jangan lupa loh saudaraku. Kita bernafas itu pun juga berkat dari Tuhan yang patut untuk kita syukuri. Saya ajak saudara semua, jangan lupakan semua kebaikan Tuhan. Ingat baik-baik, kita punya 1.000.001 alasan untuk bersyukur sama Tuhan. Ada yang mau bersyukur, angkat dua tanganmu. Katakan, terima kasih Tuhan. Syukur, syukur, syukur bagimu. Mari semuanya mengucap syukur untuk anugerahnya satu persatu. Berkatnya, hitung itu satu persatu. Syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih semua yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Ku naikkan pujian bagimu. Amin. Buat semua perbuatan. Terima kasih pertolonganmu. Kekuatan yang kau berikan. Kesehatan. Keluarga. Pasangan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ku naikkan pujian bagimu. Buat semua pengorbananmu. Yesus kau layak terima semua hormat dan pujian kekal selamanya. Yang terakhir, mari yang terbaik, lambaikan dua tanganmu dan katakan, ku naikkan pujian bagimu. Buat semua perbuatanmu sungguh mulia dan sempurna. Kasih-Mu yang Engkau beri. Ku naikkan pujian bagimu. Buat semua pengorbananmu. Yesus kau layak terima semua hormat dan pujian kekal selamanya. Yesus kau layak terima semua hormat dan pujian kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari yang kedua tangan saudara. Terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayananmu oleh Tuhan. Kita diberkati untuk jadi berkat. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama katakan, amin. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati, dan sampai berjumpa minggu depan.